Halo Bapak Ibu Petra Nation. Tidak terasa ya, kita akan memasuki tahun yang baru. Diprediksi tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap dengan segala perubahan dan tantangannya yang pasti semakin besar. Nah, sebenarnya kondisi perubahan apa sih yang sedang dan akan kita hadapi? Lalu bagaimana kita bisa beradaptasi dan berdamai dengan kondisi itu? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Lani. Halo Bu. Halo juga. Bu, sebenarnya apa sih Bu perubahan yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi? Iya, kalau tadi dikatakan perubahan itu bisa menyeramkan ya, menakutkan karena akan jadi gelap katanya gitu ya. Padahal kalau kita menyadari yang namanya kehidupan itu selalu ada kedinamisan. Artinya kalau kita hidup ya pasti akan menghadapi terus-menerus perubahan demi perubahan. Perubahan itu bisa dari dalam diri kita ya, dari baby, anak-anak gitu ya sampai remaja dan seperti kita sekarang gitu ya. Perubahan yang dari dalam, tapi perubahan juga bisa pengaruh dari luar. Nah, kalau tadi dikatakan bagaimana ini untuk ke depan gitu ya, karena ada perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi kita harus sadari. Saat ini kita sedang dihadapkan pada VUCA world. Satu dunia yang betul-betul mengalami perubahan sangat cepat. Dan ketika kita masuk di perubahan sangat cepat itu bisa terjadi turbulence di dalam hidup kita. Kayaknya hidup kita itu terbanting-banting gitu ya. Pontang-panting ke sana kemari. Nggak bisa dihindarin. Kenapa? Ya kita lihat sejak perubahan kemajuan teknologi kita sudah berubah kan? Dengan cepatnya kita sudah harus beradaptasi gitu ya. Dari dulunya kita semuanya manual, sekarang menggunakan itu. Sampai dengan terjadi pandemi, perubahan luar biasa terjadi, turbulence itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Dari mengajar, belajar, bekerja secara onsite sampai akhirnya kita harus online, itu penyesuaiannya banyak sekali. Itulah perubahan yang terjadi. Nah, hanya itukah? Sebenarnya tidak. Karena ketika perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, perubahan itu juga menunjukkan adanya hal-hal yang tidak terprediksi di dalam kehidupan ini. Orang nggak bisa meramalkan secara pasti dengan adanya perubahan yang sangat cepat ini. Dan bukan saja tidak pasti, tapi juga kompleks. Satu hal dengan hal yang lain ini saling terkait. Contoh yang paling sederhana, paling mudah kita pahami adalah COVID-19 ini, pandemi yang sedang kita jalani. Kalau berbicara pandemi COVID-19-nya itu kan virus, fisik kita yang kena gitu. Kenyataannya dampaknya kemana-mana ya Bu. Betul gitu ya. Benar kan Bu Polin ya, bahwa ternyata bukan hanya fisik kena ke kantong kita gitu ya, karena banyak orang PHK, gaji dipotong 50%, dirumahkan sementara. Hanya itu enggak. Ternyata relasi sosial banyak kan ya Bu Polin? Karena sering kali bertemu gitu ya, 4L katanya, lu lagi gitu ya. Di rumah terus itu juga menimbulkan kerentanan pada konflik. Hal-hal yang dulunya bisa ya oke lah gitu ya, karena toh sesaat aja ketemu, sekarang enggak gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan yang akan terjadi dan sedang terjadi itu adalah perubahan yang sangat cepat, tidak bisa kita prediksi dan kompleks. Selain itu perubahan ini sangat ambigu, nggak jelas gitu. Nah, ini tantangan kita. Nah, ketika menghadapi perubahan memang nggak enak gitu. Ketika perubahan itu terjadi kita sangat tidak nyaman. Tapi ketika kita siap menghadapi perubahan itu, kita akan belajar dan menemukan bahwa perjalanan ketidaknyamanan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas. Kalau seperti itu Bu, terus gimana Bu caranya untuk menghadapi perubahan yang
masif seperti itu ya Bu Iya. ya. Untuk berdamai dengan itu gimana Bu caranya? Iya. Karena kita ngobrolnya gimana kita bisa berdamai ya dengan perubahan ini. Nomor satu, kalau kita menyadari perubahan itu sangat cepat, maka kita perlu sekali menyadari visi kita. Bukan hanya kita orang dewasa, bahkan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus sadar, apa sih tujuan kita ini ada? Kita diciptakan untuk apa? Karena sang pencipta kita itu nggak pernah nyiptain sembarangan kan, selalu punya tujuan. Kita harus mencari apa yang menjadi panggilan kita. Karena ketika kita sadar panggilan kita, itu akan membuat kita, sekalipun perubahan itu membuat kita ada di tengah turbulence, kita akan tegar. Karena tahu tujuan. aku ada untuk apa. Nah, tatkala tadi dikatakan bahwa perubahan itu bukan hanya cepat dan membuat turbulence di kehidupan kita, tapi juga nggak terprediksi. Sikap yang harus kita bangun adalah ayo belajar untuk memahami. Kita kan seringkali menyerah gitu ya. Aduh, apa lagi sih ini gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Ayo kita belajar untuk bisa menyadari bahwa oke, apa yang sedang terjadi? Ini kenapa begitu gitu. Nah, kalau ini kompleks, ya ayolah kita selalu cari kejelasan. Kaitannya apa ya? Supaya saya bisa mensikapi dengan lebih baik. Dan di ketidakjelasan yang terjadi di dalam perubahan ini, jadilah pribadi yang lincah, yang bisa beradaptasi, mau belajar, mau menyesuaikan. Kita mengubah cara pikir kita bahwa ya aku memang begini, mau gimana lagi, enggak. Kita harus mengatakan apa sih yang terjadi, melihat bahwa perubahan itu akan menjadi sesuatu yang berkualitas jika kita bisa mensikapinya secara positif. Jika cara pikir kita itu adalah cara pikir yang terbuka, yang mau tahu dengan pembaharuan-pembaharuan yang ada dan siap untuk masuk dalam pembaharuan itu. Berarti bisa disimpulkan nomor satu yang harus kita ubah dulu dari diri kita adalah cara pikir kita ya Bu. Betul. Ya. Kalau gitu, waduh, terakhir ini Bu, apa Bu pesan penutup Bu yang bisa jadi modal kami semua Bu ya, terutama yang masih berada di tengah perubahan ini, untuk masuk menghadapi perubahan ini, apa Bu mungkin pesan untuk kami? Iya, rasanya nomor satu, mari kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita itu hal yang nggak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita bisa menyadari bahwa yang tidak bisa diubah dan tidak bisa berubah adalah sebuah perubahan dalam kehidupan kita, maka kita bisa mensyukuri ketika kita menghadapi perubahan itu. Belajar mensyukuri, belajar melihat bahwa ketika saya rela menjalani perubahan ini, maka akan ada kehidupan yang lebih berkualitas. Perubahan ini bukan ancaman, tapi perubahan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi. Yang kedua, mari kita belajar meraih perubahan itu sebagai kesempatan untuk kita terus-menerus mewujudkan visi tadi dan mengembangkan sebagai gambar dan rupa Allah di dalam memenuhi panggilannya, dan juga belajar untuk mengembangkan setiap potensi yang sudah dipercayakan ke kita, sehingga ketika kita terus mau mengembangkan, maka itu akan membangun semangat kita di tengah perubahan yang terjadi. Segelap apapun ramalan tentang kehidupan ke depan, kita akan bisa tetap siap. Karena apa? Saat ini kita akan memperingati Natal, betul ya? Ya, nah, di Natal itu ada pesan mesiani yang menarik. Bahwa sang bayi yang akan lahir bagi kita, sang penyelamat itu, dikatakan dia disebut sebagai penasehat ajaib. Nah, artinya apa? Kalau dia penasehat ajaib, nggak ada kan hal yang perlu kita gentarkan gitu ya di dalam kehidupan ini. Hanya penasehat ajaib enggak kan gitu ya. Juga dikatakan apa? Dia adalah Allah yang perkasa. Kalau Allah itu perkasa, dia tentara yang luar biasa, dia yang bisa memenangkan. Dia sanggup memenangkan
dan dia adalah Bapa yang kekal, yang ketika dalam pemimpinannya dia punya kasih. Nah, kalau kita anak-anaknya, maka itu menjadi jaminan buat kita. Kita punya Allah yang perkasa, kita punya Bapa yang kekal, dan dikatakan kita punya Raja Damai. Maka damai itu akan senantiasa bersama dengan kita. Dan mari kita yang siap dengan perubahan ini, kita yang akan membagikan damai buat lingkungan kita. Rasanya itu Bu Pauline yang bisa saya luar share. biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Lani untuk wacananya dan juga untuk tips-tipsnya yang pasti powerful buat kami semua. Sama-sama. Sampai jumpa di acara atau podcast PKPP berikutnya.